sebuah lini produksi yang dapat membangun kendaraan dalam waktu kurang dari 30 detik. Sebuah mesin seukuran rumah dan rencana untuk menghilangkan hampir 1.000 robot pengelasan dari satu pabrik. Itu bukan konsep dari film fiksi ilmiah. Itu adalah apa yang saat ini sedang dirakit di fasilitas Tesla di Texas. Tapi inilah bagian yang hampir tidak ada yang menyangka. Pergeseran paling radikal bukan pada mesinnya sendiri, melainkan pada pertanyaan yang memulai segalanya. Seberapa besar sebuah mesin pengecoran sebenarnya bisa dibuat sebelum mencapai batas fisika? Pertanyaan itu bukan retoris. Itu adalah arahan rekayasa. Dan Tesla telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba menjawabnya dalam logam, tekanan, dan aluminium cair. Untuk memahami kemana arah ini menuju, kita harus kembali ke titik awal. Generasi pertama, mesin Gigapress Tesla memberikan perusahaan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh produsen mobil besar manapun. Dalam skala besar sebelumnya, kemampuan untuk menggantikan puluhan komponen yang dicetak dan dilas secara terpisah dengan satu cetakan aluminium besar. Alih-alih merakit bagian belakang bodi dari sekumpulan komponen kecil yang disatukan oleh robot, satu mesin dapat memproduksinya dalam satu kali proses. Itu sudah merupakan pergeseran yang signifikan. Tapi Tesla tidak berhenti di situ. Seiring meningkatnya gaya penjepitan pada generasi-generasi berikutnya, dari mesin yang digunakan pada model A hingga putaran pengembangan berikutnya, setiap langkah mendorong batas-batas apa yang secara struktural mungkin dilakukan dalam satu siklus. Kini, Tesla menargetkan Gigapress generasi keempat dengan gaya penjepitan hingga 50.000 ton. Angka itu begitu besar sehingga mudah untuk dianggap sekadar pemasaran. Padahal tidak. Inilah arti sebenarnya dari angka tersebut. Gaya penjepitan dalam mesin die casting bukanlah gaya yang digunakan untuk membentuk logam. Itu adalah gaya yang digunakan untuk menahan kedua bagian cetakan tetap bersatu saat aluminium cair disuntikkan ke dalamnya dengan tekanan ekstrem. Ketika logam cair memasuk, rongga cetakan yang mendorong keluar ke segala arah. Semakin besar cetakannya, semakin besar luas permukaannya, dan semakin besar gaya yang mencoba memisahkan cetakan pada sambungannya. Jika gaya penjepitan tidak mencukupi, cetakan akan terpisah pada momen terburuk. Merusak hasil pengecoran dan berpotensi menyemburkan logam cair ke tempat yang tidak seharusnya. Jadi ketika Tesla berbicara tentang 50.000 ton, itu bukan menggambarkan palu yang lebih besar. Itu menggambarkan mesin yang mampu menahan cetakan cukup besar untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah dicetak dalam satu siklus sebelumnya. Dan kecepatan sama pentingnya dengan ukuran dalam hal ini. Menurut Elon Musk, tujuannya adalah mendorong waktu siklus pengecoran mendekati apa yang bisa diharapkan dari lini perakitan elektronik dengan setiap siklus memakan waktu sekitar 5 detik dan berpotensi menghasilkan beberapa komponen dalam satu kali proses. Untuk mencapai target itu, seluruh proses harus dirancang hingga kehitungan detik. Semuanya dimulai dengan aluminium, bahan mentah, dan aluminium daur ulang. Dari siklus sebelumnya dimasukkan ke dalam tungkal dan dipanaskan hingga sekitar 850 derajat Celcius sampai sepenuhnya mencair. Kotoran permukaan dihilangkan dan logam cair dipindahkan ke tungku penampung tertutup yang menjaganya pada suhu yang tepat, siap untuk siklus injeksi berikutnya. Dokumentasi teknis menjelaskan pengaturan 2 tungku, satu untuk melebur, satu untuk menampung, yang memungkinkan sistem mempertahankan pasokan logam yang telah dikondisikan dengan baik secara berkelanjutan tanpa gangguan. Namun aluminium cair bukanlah bahan yang pasif. Ia bereaksi dengan lingkungannya dan dapat menjebak gas
atau menyerap partikel yang tidak diinginkan selama proses berlangsung. Untuk mengatasi hal ini, sistem menggunakan lingkungan gas terkendali, degassing argon, dan filter silikon karbida untuk membawa logam ke tingkat kemurnian yang dibutuhkan sebelum menyentuh cetakan. Setelah logam siap, cetakan itu sendiri dipersiapkan. Lapisan tipis pelumas diaplikasikan ke setiap permukaan untuk memastikan pelepasan bagian yang bersih. Kemudian ruang hampa udara diciptakan di dalam rongga cetakan untuk menghilangkan udara yang terperangkap. Karena pada skala dan kecepatan ini, bahkan kantong gas kecil di dalam hasil cetakan dapat mengganggu integritas struktural bagian jadi. Kemudian piston menembak. Aluminium cair didorong ke dalam rongga cetakan dengan gaya yang sangat besar. Dan sejak saat itu, segalanya terjadi dalam hitungan detik. Margin kesalahan hampir nol. Menyuntikkan logam terlalu cepat menyebabkan udara terperangkap atau turbulensi yang menciptakan cacat internal. Menyuntikannya terlalu lambat menyebabkan aluminium mulai memadat sebelum cetakan terisi penuh. Dengan komponen sebesar ini, satu bagian saja yang gagal terisi dengan benar akan mengubah seluruh bagian menjadi barang rusak. Setelah pengecoran selesai, bagian tersebut dikeluarkan dari cetakan pada suhu yang masih bisa mendekati 400 derajat Celcius. Bagian itu melewati sistem pendinginan untuk menurunkan suhunya dengan cepat. Cetakan itu sendiri secara bersamaan didinginkan, dibersihkan, dan dipersiapkan untuk siklus berikutnya. Menurut dokumentasi teknis, seluruh rangkaian ini disinkronkan dengan cukup ketat sehingga siklus pengecoran berikutnya dapat dimulai dalam 1 hingga 2 menit setelah siklus sebelumnya. Kelebihan aluminium yang dipangkas langsung dimasukkan kembali ke tungku peleburan. Menjaga limbah bahan tetap minimal dan setiap komponen jadi diperiksa menggunakan pencitraan sinar X untuk menangkap cacat internal. Hidari kami akan sedras dari lihat dari luar. Bengai suskujelais penseu. Luar lantai pabrik. Karena setiap bagian yang dihilangkan dari kendaraan menghilangkan seluruh rantai pekerjaan hilir. Bodi kendaraan tradisional dirakit dari ratusan komponen individual, dicetak, dilas, dibaut, dipaku, dan direkatkan bersama secara berurutan. Setiap sambungan adalah sebuah tahap manufaktur. Setiap tahap membutuhkan peralatan. Setiap peralatan membutuhkan ruang lantai, perawatan, kalibrasi, dan kontrol kualitas. Strategi Tesla adalah memampatkan seluruh rantai itu dengan menggantikan kumpulan komponen kecil dengan cetakan besar tunggal. Menurut dokumentasi yang tersedia, Tesla menargetkan sekitar 80 komponen struktural utama untuk Cybercab dibandingkan sekitar 200 untuk model Y. Itu terlalu adalah produksi yang awal. Itu wakil bars Barcelona Mondset Helms berada di konsep stasioner arsitektural buatan Salvador Pembuji. Udah kekhawatiran umum yang muncul pada titik ini. Jika struktur dibuat. Fordert Pulse and Trian Yoyer di kolasi. And all this to me dan Golden Say was Jin di antara rusakar. Akid. Tapi jika bagian-bagian yang sama itu disatukan menjadi satu cetakan besar, apakah kerusakan apapun berarti harus mengganti keseluruhannya? Itu pertanyaan yang wajar. Tapi jawabannya tergantung pada bagaimana cetakan itu dirancang untuk bisa diperbaiki. Bukan hanya karena fakta bahwa itu satu bagian tunggal. Tesla kini menyediakan prosedur perbaikan khusus untuk mega casting bagian belakang model Y. Teknisi dapat meluruskan bagian yang bengkok secara dingin, mengelas retakan kecil, memasang pelat penguat, dan mengganti bagian rel individual tanpa menyentuh sisa cetakan lainnya. Penggantian cetakan penuh hanya diperlukan ketika kerusakan memengaruhi zona yang kritis secara struktural atau melebihi ambang batas yang ditentukan pada tahun 2025.
Tacham Research, sebuah organisasi yang mengkhususkan diri dalam perbaikan dan keselamatan otomotif, menerbitkan temuan dari 2 tahun pengujian tabrakan dan pekerjaan perbaikan yang dilakukan langsung pada Tesla Model Y. Kesimpulan mereka adalah bahwa mega casting tersebut tidak hanya dapat diperbaiki, tetapi dalam kasus-kasus yang mereka uji, biayanya justru bisa lebih murah untuk diperbaiki dibandingkan struktur baja multi-bagian tradisional yang sebanding. Memperbaiki bagian yang rusak dari cetakan model Y ternyata jauh lebih murah dibandingkan perbaikan setara pada struktur belakang konvensional Model 3. Bahkan penggantian cetakan penuh pun ternyata berbiaya lebih rendah dari yang banyak diperkirakan. Kekhawatiran tentang kemampuan perbaikan tidak berdasar. Tapi pengujian di dunia nyata telah menunjukkan bahwa hasilnya bergantung pada niat desain. Dan Tesla telah menaruh upaya yang terukur untuk membuat cetakan itu dapat diperbaiki. Ini membawa kita kembali ke Cybercab dan mengapa Gigapress 50.000 ton dikembangkan secara khusus untuknya. Sekilas pemasangannya tampak terbalik. Cybercab lebih kecil daripada Model Y. Jadi mengapa ia membutuhkan mesin yang jauh lebih besar secara dramatis? Karena Tesla tidak sedang mencoba mencetak kendaraan yang lebih besar. Sedang aja Ferrisback segitu ke sedikit sekian agak dalam satu siklus. Dengan Gigapress yang saat ini digunakan untuk Model Y, Tesla dapat memproduksi bodi belakang sebagai satu cetakan struktural besar yang bodi depan. Cetakan lainnya. Sapi, cost bagian itu. Free di steak, proses terusai. Ada sis body, perlukan langkah perakitan tambahan untuk menghubungkannya. Mesin 50.000 ton. Jika mencapai target desainnya, akan memungkinkan Tesla memproduksi seluruh struktur bodi Cybercab dalam satu siklus pengecoran, depan, belakang, dan struktur yang menghubungkan keduanya. Proses. Mulai menganggap orang Jepang eBay harus not for me skates for myself meskipun ikut ratingnya full of dull. Mencetak lebih banyak struktur sekaligus berarti cetakan yang lebih besar, lebih banyak aluminium cair yang disuntikan secara bersamaan, dan gaya yang jauh lebih besar yang bekerja untuk memisahkan kedua bagian cetakan. Ukuran mesin didorong oleh ambisi siklusnya, bukan oleh ukuran kendaraannya. Jika ini menjadi operasional dalam skala besar, Tesla dapat terus menghilangkan robot, menghilangkan sambungan, dan memangkas langkah-langkah perakitan sambil mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi. Setiap bodi kendaraan menjadi sesuatu yang tampak mustahil hanya beberapa tahun lalu. Elon Musk telah menyatakan bahwa Gigapress 50.000 ton berpotensi mencetak 5 bodi kendaraan dalam satu siklus, dan telah menyarankan bahwa Cybercab bisa mencapai volume produksi yang melebihi gabungan Model 3 dan Model Y. Dan ada satu perkembangan lagi yang patut diperhatikan. Tesla sedang menjajaki kemungkinan untuk mengintegrasikan warna langsung ke dalam material panel bodi sepenuhnya melewati proses pengecatan multilapis konvensional. Jika itu berhasil dalam skala besar, itu tidak hanya berarti lini pengecoran yang lebih cepat. Itu bisa berarti menghilangkan bengkel cat sama sekali yang merupakan salah satu bagian terbesar, paling boros energi, dan paling padat modal dari pabrik otomotif manapun. Cerita itu masih berkembang, dan kami akan membahasnya dalam episode mendatang. Apa yang ditanyakan Elon Musk sebenarnya bukan tentang mesinnya, itu tentang kendaraannya. Berapa banyak bagian mobil yang bisa dihasilkan oleh satu cetakan tunggal? Tesla sedang dalam proses mencari tahu, dan jawabannya mungkin memaksa setiap produsen mobil lain untuk memikirkan kembali bukan hanya cara mereka membangun kendaraan, tetapi cara mereka mendesainnya sejak awal. Jika Anda merasa uraian ini bermanfaat, tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan apa yang akan datang berikutnya. Tinggalkan komentar di bawah. Menurut Anda, apa hambatan terbesar yang berdiri di antara teknologi ini dan produksi skala penuh?